Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada siang yang berbahagia ini, yaitu hari Kamis tanggal 5 bulan Rabiul Awal tahun 1442 Hijriah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita melanjutkan kembali kajian tafsir Al-Qur'an yang kita pelajari dari kitab Taysirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdurrahman Ibnu Nasir Ibni Abdillah As-Sa'di, ulama besar yang dilahirkan pada tahun 1307 Hijriah dan meninggal dunia pada tahun 1376 Hijriah. Rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Masih melanjutkan pembahasan ayat 143 dari surat Al-Baqarah. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memperbaiki niat kita di dalam mempelajari ayat-ayat Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-salih. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum shahida. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, lanjutan ayat, wa in kanat lakabirah
walaupun sarfuka anha lakabirah ay syaqah, yaitu diperintahkannya menghadap Ka'bah yang sebelumnya diperintahkan menghadap Baitul Maqdis. Lalu Allah Subhanahu wa taala setelah itu memerintahkan memalingkan kiblat, dipindah dari Baitul Maqdis menuju menghadap kiblat Ka'bah. Lakabirah ay syaqah, berat. Illa 'alal ladina hadallah, kecuali bagi orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kewajiban-kewajiban bagi orang yang lemah imannya. Kewajiban tersebut terasa berat. Tapi lain halnya dengan orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka melaksanakan perintah dengan lapang dada, dengan tumakninah. Bahkan mereka mengerjakannya dengan penuh rasa kegembiraan, karena mereka mengetahui ibadah atau taat kepada Allah adalah anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Fadilatul Syekh As-Sa'di berkata, fa'arafu bidzalika nikmatallah. Mereka mengetahui, jadi orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah mengetahui dipalingkannya kiblat dari Baitul Maqdis menuju Ka'bah. Mereka mengetahui nikmat Allah yang besar kepada mereka. Wa syakaru, dan mereka para sahabat bersyukur kepada Allah. Wa aqarru lahu bil ihsan, dan mereka mengakui kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Haitsu wajjahahum ila hadzal baitil azim, yaitu ketika Allah memerintahkan kepada para sahabat untuk menghadap hadzal bait, yaitu Ka'bah, rumah yang agung. Alladzi faddalahu ala sa'iri biqa'il ard, yaitu rumah yang Allah muliakan, yang Allah Subhanahu wa taala muliakan dibandingkan semua tempat yang ada di muka bumi. Wa ja'ala qasdahu ruknan min arkanil Islam, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ziarah ke tempat tersebut adalah salah satu rukun dari rukun-rukun Islam. Yang dimaksud apa? Yaitu melaksanakan ibadah haji. Wa hadiman lidzunubi wal atham, dan ibadah haji menggugurkan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan. Falihada khaffa alaihim dzalik wa syaqqa ala man siwahum, sehingga perintah menghadap Ka'bah terasa ringan bagi para sahabat dan terasa berat bagi yang lainnya, yaitu bagi orang-orang munafik. Demikian pula bagi orang-orang Yahudi, dan juga ditambahkan bagi orang-orang yang lemah imannya. Kenapa? Karena awal mula perintah biasanya
berat. Kemudian apabila seseorang sabar melaksanakan ketaatan, setelahnya akan terasa ringan. Kemudian lanjutan ayat, "Tsumma qala Allah Ta'ala." Kemudian Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan iman kalian. Apa artinya iman pada ayat ini? Tafsirnya apa? Salat. Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan salat kalian. Artinya salat kalian yang menghadap Baitul Maqdis tidak sia-sia. Karena salat kalian menghadap Baitul Maqdis melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ay ma yanbaghi lahu wa la yaliqu bihi ta'ala, bal hiya minal mumtana'at alaihi. Artinya tidak patut bagi Allah, tidak layak bagi Allah menyia-nyiakan iman kalian, bahkan mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala menyia-nyiakan iman kalian. Ini tidak mungkin, ini mustahil. Fa akhbara annahu mumtani'un alaihi wa mustahilun alaihi an yudhi'a imanakum. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasannya tidak mungkin bagi Allah dan mustahil bagi Allah menyia-nyiakan iman kalian. Ini mustahil. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan amal hamba-hambanya yang dibangun atas dasar iman. Wa fi hadha bisyaratun 'azimatun liman mannallahu 'alaihim bil Islam wal iman. Maka ayat ini adalah kabar gembira yang besar bagi orang-orang yang Allah anugerahkan kepada mereka, yaitu dengan anugerah Islam dan iman. Bi annallaha sayahfadhu alaihim imanahum fala yudhi'uhu, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan menjaga keimanan mereka dan Allah tidak akan menyia-nyiakannya. Wa hifdhuhu naw'an, dan penjagaan Allah, Allah menjaga iman hamba-hambanya ada dua macam. Yang pertama, hifdun anid dhaya'i wal butlan bi ismatihi lahum an kulli mufsidin wa muzilin lahu wa munqisin minal mihan al muqliqah wal ahwa'is sadah. Yang pertama yaitu Allah menjaga iman seseorang anid dhaya, dari sia-sia, wal butlan, dari dibatalkan. Dengan penjagaan Allah Subhanahu wa taala dari semua yang merusak keimanan, atau dari semua yang menghilangkan keimanan, atau bahkan dari semua yang mengurangi keimanan. Minal mihani al muqlikah, dari berbagai macam fitnah, wal ahwa'is sadah, dan hawa nafsu yang menghalangi. Artinya Allah Subhanahu wa taala menjaga iman hamba-hambanya dari hilang, bahkan supaya tidak berkurang. Kemudian yang kedua, wa hifdun bitanmiyatihi, wa hifdun bitanmiyatihi lahum wa taufiqihim lima yazdadu bihi imanuhum wa yatimmu bihi iqanuhum. Penjagaan yang kedua,
Allah menjaga keimanan mereka supaya semakin berkembang, semakin bertambah. Allah memberi petunjuk, memberi taufik kepada orang-orang yang beriman supaya imannya semakin bertambah dan supaya semakin sempurna keyakinan mereka. Ini yang dimaksud makna firman Allah. Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Artinya Allah menjaganya. Allah menjaganya maknanya Allah menjaganya, iman tersebut tidak akan hilang. Allah menjaganya, iman tersebut tidak akan berkurang. Ini bagi siapa yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, Allah menjaganya, artinya Allah semakin menambah imannya dan semakin menyempurnakan keyakinannya. Kemudian Fadilatul Syekh Sa'di berkata, "Fakama ibtada'akum bi an hadakum lil iman fasayahfaduhu lakum wa yutimmu ni'matahu bi tanmiyatihi wa tanmiyati ajrihi wa thawabihi wa hafidhahu min kulli mukaddirin." Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memberi petunjuk kepada kalian pertama kali untuk beriman, maka Allah menjaganya, Allah menyempurnakan kenikmatannya dengan menambah keimanan dan menambah pahalanya, dan Allah menjaganya, itu menjaga keimanan dari semua yang merusak. Bal idza wujidat al-mihan allati al-maqsud minha tabyinul mu'min as-sadiq minal kadhib fa innaha tumahhisul mu'minin wa tudhiru sidqahum. Bahkan apabila ada ujian, ada fitnah yang datang, yang maksudnya adalah supaya menampakkan orang-orang yang beriman yang jujur daripada orang-orang yang dusta dengan keimanannya, maka ujian tersebut tumahhisul mu'minin, membersihkan orang-orang yang beriman, semakin jelas keimanannya, wa tudhiru sidqahum, dan ujian tersebut semakin menampakkan kejujuran mereka. Wa ka'anna fi hadha ihtirazan amma qad yuqal anna qawluhu wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasul mimman yanqalibu 'ala aqibai. Maka seakan-akan ayat ini, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma ja'alna, tidaklah kami menjadikan kiblat, yaitu menghadap Baitul Maqdis sebelumnya, kemudian dipindahkan menuju Ka'bah, kecuali agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul daripada orang-orang yang berbalik ke belakang. Jadi seakan-akan ayat ini ihtirazan, penjagaan, supaya tidak ada anggapan. Sehingga ada orang yang mengatakan ayat ini qad yakunu sababan, sebab litarki ba'dil mu'minina imanahum, itu sebab orang-orang beriman meninggalkan keimanan mereka. Jangan sampai ada anggapan demikian. Fadafa'a hadzal wahm, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menghilangkan kerancuan ini, ketidakjelasan ini dengan firman-Nya, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, Allah tidak menyia-nyiakan iman kalian. Bitakdirihi lidah hadhil mihna au ghairiha, yaitu dengan mentakdirkan ujian ini atau yang lainnya. Dengan demikian ujian itu kadang-kadang berupa syariat. Allah menguji hamba-hambanya dengan syariat. Dengan demikian pula kadang-kadang ujian itu datang diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan masaib. Allah Subhanahu wa ta'ala kadang-kadang menguji hamba-hambanya dengan syariat. Demikian pula
kadang-kadang Allah menguji hamba-hambanya dengan al-masaib. Fadakhala fi dzalika man mata minal mu'minin qabla tahwilil Ka'bah fa innallaha la yudhi'u imanahum. Maka termasuk ayat ini, mencakup ayat ini, orang-orang yang meninggal dunia dari kaum mukminin sebelum dipindahkannya kiblat menuju Ka'bah. Bagaimana nasib mereka yang sholat menghadap Baitul Maqdis? Maka jawabannya, Allah tidak menyia-nyiakan iman mereka. Likaunihim imtathalu amrallah, karena mereka mengerjakan perintah Allah. Wa ta'ata rasulihi sallallahu alaihi wasallam fi waqtiha, dan mereka mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu tersebut. Wa ta'atullah imtithalu amrihi fi kulli waqtin bihasabi dzalik. Dan taat kepada Allah adalah melaksanakan perintahnya setiap waktu. Jadi kalau diperintahkan menghadap Baitul Maqdis, berarti ini adalah taat. Kalau diperintahkan menghadap Ka'bah, kemudian salat menghadap Ka'bah, juga termasuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fi hadhil ayah dalilun limadhhabi ahli sunnah wal jamaah annal iman tadkhulu fihi a'malul jawarih. Pada ayat ini terdapat pelajaran yang menjelaskan akidah ahlu sunnah wal jamaah, yang menerangkan bahwasanya iman termasuk amal jawarih. Artinya amal seseorang itu termasuk iman. Wa qauluhu, adapun firman Allah, innallaha bin nasi laraufur rahim, sesungguhnya Allah amat sangat lembut dan penyayang kepada manusia. Ay syadidur rahma bihim adimuha, artinya Allah Subhanahu wa ta'ala sangat amat penyayang kepada manusia. Famin ra'fatihi wa rahmatihi bihim, di antara kasih sayang Allah, di antara kelembutannya dan kasih sayangnya kepada orang-orang yang beriman, bi an yutimma alaihim ni'matahu allati ibtada'ahum biha, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala menyempurnakan kenikmatan kepada orang-orang yang beriman sebagaimana Allah memberikannya pertama kali. Wa an mayyaza anhum man dakhala fil imani bilisanihi duna qalbi, dan Allah membedakan orang-orang yang beriman. Mayyaza, dibedakan orang yang benar-benar beriman dengan orang yang menyatakan iman dengan lisannya saja, bukan dengan hatinya. Wa an imtahanahum imtihanan, salah satu rahmat Allah kepada orang-orang yang beriman, Allah memberikan ujian kepada mereka, zada bihi imanuhum, sehingga bertambah imannya, wartafa'at bihi darajatuhum, dan semakin tinggi derajat mereka di sisi Allah. Wa an wajjahahum ila asyrafil buyut wa ajalliha, kemudian salah satu nikmat Allah, rahmat Allah yang besar kepada hamba-hambanya, Allah memerintahkan mereka menghadap Ka'bah yang merupakan masjid yang paling mulia, masjid yang paling agung di muka bumi ini. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Dari ayat yang agung ini terdapat banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama, fihi fadlu hadhil ummah wa annaha afdalul umam. Dari ayat ini terdapat pelajaran kemuliaan umat ini, yaitu umat Islam. Kemuliaan umat Islam. Wa annaha afdalul umam, dan bahwasannya umat Islam
adalah umat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Antum tufuna sab'ina ummah, antum akramuha 'indallahi azza wa jalla." Kalian ini, yaitu kalian umat Islam, setara dengan 70 umat. Kemuliaan kalian ini setara dengan 70 umat. Kalian adalah umat yang paling afdal, yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata." Maka demikianlah kami menjadikan kalian umat yang paling afdal, umat yang terbaik. Jadi umat para nabi yang terbaik adalah umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari ayat ini terdapat pelajaran fihi wasatiyatu hadhil ummah baina sairil umam. Wasatiyatu hadhil ummah baina sairil umam. Wa kada wasatiyatu ahli sunnah baina sairil firaq. Pertengahan umat ini dibandingkan umat-umat Nabi yang lainnya. Jadi umat Islam adalah umat pertengahan, umat yang paling adil, umat pertengahan dibandingkan umat-umat yang lain. Demikian pula Ahlus Sunnah wal Jamaah, pertengahan dibandingkan kelompok-kelompok yang lain. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah pertengahan dibandingkan kelompok-kelompok yang lain. Contoh saja tentang pertengahan Ahlus Sunnah wal Jamaah, tentang masalah iman. Tentang masalah iman, Ahlus Sunnah wal Jamaah pertengahan antara siapa? Antara siapa ya jamaah? Khawarij dan Murji'ah. Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang bab iman pertengahan antara Khawarij dan Murji'ah. Orang-orang Khawarij gampang mengkafirkan kaum muslimin, sedangkan orang Murji'ah mengatakan seseorang walaupun banyak dosanya imannya tetap sempurna. Ahlus Sunnah wal Jamaah pertengahan di antara mereka. Ahlus Sunnah mengatakan pelaku dosa besar imannya berkurang tapi tidak hilang, dikhawatirkan meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah dan seterusnya. Tapi mereka tidak mengkafirkan pelaku apa? Kemaksiatan. Adapun orang Khawarij mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Intinya Ahlus Sunnah wal Jamaah pertengahan antara Al-Khawarij dan kelompok Al-Murji'ah di dalam masalah iman. Kemudian yang kedua, siapa yang bisa memberi contoh? Ahlus Sunnah wal Jamaah pertengahan, wasatun baina ahlil bidah, di antara ahlul bidah. Contoh lagi apa? Hah? Ahlus Sunnah wal Jamaah pertengahan antara kelompok Qadariyah dan kelompok apa? Jabriyah. Kelompok Qadariyah mengatakan yang dilakukan oleh manusia, jadi maksiat yang dilakukan manusia ini tidak ditakdirkan oleh Allah. Ini kelompok apa? Al-Qadariyah. Kelompok Jabriyah, mereka mengatakan manusia ini, semua yang dilakukan manusia ini adalah dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia hanya seperti kapas yang ditiup angin kemana-mana.
Jadi semua yang dilakukan manusia ini dilakukan Allah Subhanahu wa taala. Manusia ini dipaksa. Tidak ada punya pilihan. Kelompok Jabriyah. Maka Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan mengimani takdir. Tetapi mereka mengatakan manusia tidak dipaksa. Kita beriman sesuai dengan pilihan kita. Orang-orang kafir sesuai dengan pilihan mereka. Dan contoh-contoh yang lain, intinya Ahlussunnah wal Jamaah adalah wasatun baina sairil firaq, pertengahan di antara semua kelompok ahlul bidah. Dan pelajaran berikutnya, fihi anna hadhil ummah tashhadu 'alal umam yaumal qiyamah, bahwasannya umat Islam menjadi saksi semua umat manusia pada hari kiamat. Bahwasannya umat Islam akan menjadi saksi semua umat manusia pada hari kiamat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Ahmad dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yud'a Nuhun yaumal qiyamah." Nuh dipanggil pada hari kiamat. Fayuqalu lahu hal ballaghta. Nabi Nuh alaihissalam disidang oleh Allah. Ditanya, "Wahai Nuh, apakah kamu sudah menyampaikan?" Fayaqulu na'am. Nabi Nuh menjawab, "Iya ya Allah, aku sudah menyampaikan." Berapa tahun? 950 tahun. Nabi Nuh sudah menyampaikan. Fayud'a qaumuh. Kemudian kaumnya dipanggil oleh Allah untuk disidang. Fayuqalu lahum hal ballaghakum. Allah bertanya kepada mereka, apakah Nuh sudah menyampaikan risalah kenabiannya? Fayaqulun, mereka menjawab, ma atana min nadhirin wa ma atana min ahad. Mereka menjawab, ya Allah, tidak ada yang memberi peringatan kepada kami. Tidak ada seorang pun, bukan Nuh, bukan yang lainnya, tidak ada seorang pun yang memberi peringatan kepada kami. Fayuqalu li Nuh, maka dikatakan pada Nuh, wahai Nuh, bagaimana ini? Kamu mengaku iya, mereka mengaku tidak. Man yashhadu laka, siapa yang menjadi saksimu? Qala Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ummatuh. Ya Allah, yang menjadi saksi aku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Wa dzalika qauluh, itulah makna firman Allah, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami menjadikan kalian umat yang terbaik karena kalian menjadi saksi. Wal wasat al adl, kalian adalah umat yang paling adil. Fatud'auna, maka kalian pun dipanggil oleh Allah. Fatashhaduna lahu bil balagh, dan kalian bersaksi bahwasanya Nabi Nuh alaihissalam sudah menyampaikan risalah kenabiannya. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga diminta saksi. Apakah benar saksi umat Islam? Tsumma asyhadu alaikum, dan aku menjadi saksi atas ucapan kalian itu adalah benar. Hadis riwayat Imam Bukhari dan riwayat Imam Ahmad dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Hadis yang lainnya yang disebutkan Ibnu Katsir dalam tafsirnya, yang juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Bukhari dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, yaji'un nabi yaumal qiyamah wa ma'ahu ar-rajulani aw aktsaru min dalik. Datang seorang nabi, umatnya cuma 2 saja atau lebih sedikit atau bahkan kurang, atau bahkan di dalam riwayat Nabi
Seorang nabi datang tidak punya apa? Tidak punya pengikut sama sekali. Dibayangkan pengikutnya nabi satu atau dua, atau tambah sedikit. Atau nabi yang datang pada hari kiamat tidak punya pengikut sama sekali. Fayud'a qaumuh, kaumnya dipanggil, kaum nabi tersebut. Fayuqalu hal ballaghakum hada, mereka ditanya, apakah nabi ini sudah menyampaikan? Qalu la, mereka menjawab tidak. Maka lihatlah, orang itu sesuai kebiasaannya. Kalau biasanya dusta, ya dusta terus, padahal mereka di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayuqalu lahu, maka dikatakan kepada nabi tersebut, hal ballaghta qaumak, apakah engkau sudah menyampaikan risalah kenabianmu kepada umatmu, kepada kaummu? Fayaqulu na'am, nabi tersebut menjawab, iya ya Allah. Fayuqalu man yashhadu laka, lalu dikatakan, siapa yang menjadi saksimu? Fayaqul, nabi tersebut menjawab, Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ummatuhu, yang menjadi saksiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Fayuqalu lahum, maka dikatakan kepada umat Islam, hal ballagha hada qaumahu, apakah nabi ini sudah menyampaikan risalah kepada kaumnya? Fayaquluna na'am, umat Islam menjawab, iya ya Allah. Fayuqalu wa ma ilmukum, Allah bertanya kepada mereka, dari mana ilmu kalian? Kalian tahu dari mana? Fayaqulun, mereka menjawab, ja'ana nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam fa akhbarana anna ar-rusula qad ballaghu, datang nabi kami, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengkabarkan kepada kami bahwasanya para nabi dan para rasul sudah menyampaikan risalah kenabian. Fadzalika qauluhu, itulah makna firman Allah, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, demikianlah kami jadikan kalian umat yang paling adil, yaitu umat Islam menjadi saksi semua umat manusia pada hari kiamat nanti. Kemudian pelajaran berikutnya dari ayat ini terdapat pelajaran fihi annal mu'minina syuhada'ullahi fil ard, annal mu'minina syuhada'ullahi fil ard, orang-orang yang beriman adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Orang-orang yang beriman adalah saksi Allah di muka bumi. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Ahmad an Abil Aswad, dari Abul Aswad, ia berkata, Ataitul Madinah, aku mendatangi Madinah, fawafaqtuha waqad waqa'a biha maradun fahum yamutuna mautan darian. Ketika aku datang ke Madinah, terjadi wabah, dan ketika itu manusia atau kaum muslimin mati dengan jumlah yang sangat banyak. Fajalastu ila Umar ibn al-Khattab, aku duduk di samping sahabat Umar ibn al-Khattab. Famarrat bihi janazatun fa uthniya ala sahibiha khairun, lalu datang lewat jenazah karena banyak yang mati, dan jenazah tersebut dipuji oleh orang-orang yang di sekitarnya. Masya Allah, orang baik. Umar bin Khattab berkata, wajabat, wajabat, wajib, wajib. Thumma murra ukhra fa uthniya alaihi syarrun, kemudian setelah itu lewat jenazah yang lain, lalu orang-orang mengatakan, itu para sahabat atau para tabi'in mengatakan, orang ini tidak baik. Maka Umar berkata, wajabat, wajabat, wajib, wajib. Artinya apa? Orang yang dipuji kaum muslimin baik, dia masuk surga.
orang yang dipuji orang-orang yang beriman, orang yang dicela dikatakan oleh orang yang beriman, orang ini tidak baik, maka mereka adalah penghuni neraka. Abul Aswad bertanya, "Ma wajabat ya Amirul Mukminin?" Wajib apa, wahai Umar Amirul Mukminin? Qala qultu kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuma muslimin syahida lahu arba'atun bi khairin adkhalahu Allahul jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah kaum muslimin, tidaklah seseorang, yaitu Islam agamanya, disaksikan baik 4 orang kecuali dia dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Yaitu orang yang adil, orang yang baik, bersaksi kalau orang tersebut baik. Fakulna, kami bertanya, wasalasa, bagaimana kalau 2, 3 ya Rasulullah? Qala wasalasa, demikian pula jika ada orang disaksikan 3 orang saja, maka dia dijamin surga. Fakulna wasnani, bagaimana dengan 2 ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, wasnani, demikian pula 2 orang saja. Thumma lam nas'alhu anil wahid, dan kami tidak bertanya tentang apa? Saksi 1 orang saja. Di dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan Imam Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, antum syuhadaullahi fil ard, kalian adalah saksi Allah di muka bumi. Jadi kalau orang yang beriman mengatakan kepada jenazah, mereka ini orang tidak baik, berarti itu tanda-tanda penghuni neraka. Kalau orang yang beriman menyaksikan baik, maka itu adalah tanda-tanda insyaallah penghuni surga. Dengan demikian dari ayat ini terdapat pelajaran bahwasannya orang-orang yang beriman adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam syahidun ala hadhil ummah, bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saksi atas umat ini. Jadi umat ini adalah saksi atas semua umat manusia. Adapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah saksi atas umat ini. Kemudian pelajaran berikutnya, dari ayat ini terdapat pelajaran annallaha qad yamtahinul ibad bil ahkamis syar'iyyah wa qad yamtahinu bil ahkamil kauniyah. Annallaha qad yamtahinul ibadah bil ahkamis syar'iyyah wa qad yamtahinu bil ahkamil kauniyah. Allah Subhanahu wa taala kadang-kadang menguji hamba-hambanya dengan syariat, dan kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala menguji hamba-hambanya dengan musibah, dengan takdir yang buruk. Jadi kadang-kadang syariat ini bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang tunduk, siapa yang taat menerima syariat ini dengan baik, mereka lah orang yang selamat, orang yang mulia di sisi Allah. Demikian pula kadang-kadang ujian ini datang dengan takdir yang buruk, dengan musibah, supaya Allah mengetahui mana hamba-hambanya yang sabar dan mana hamba-hambanya yang dimurkai. Maka jelas ayat ini Allah Ta'ala berfirman, illa lina'lam, supaya kami mengetahui siapa yang jujur imannya, siapa yang hanya ngaku-ngaku saja beriman. Dengan demikian Allah Subhanahu wa taala menguji hamba-hambanya dengan syariat, dengan perintah dan larangan,
Dan kadang-kadang Allah menguji hamba-hambanya dengan takdir-takdirnya, yaitu diberi musibah, diberi cobaan. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi bayanu kamali adlillah haitsu la yusibu wa la yu'aqibu bi'ilmihi sabiq walakin ba'da zuhuril amal. Keterangan tentang sempurnanya keadilan Allah. Bayanu kamali adlillah, keterangan tentang sempurnanya keadilan Allah, yaitu Allah tidak memberi pahala dan tidak menghukum seseorang biilmihi sabiq, dengan ilmunya sebelum menciptakan manusia. Tetapi Allah memberi pahala dan Allah menghukum setelah adanya amal. Jadi faham ya? Saya ulangi lagi. Bayanu kamali adlillah haitsu la yusibu wa la yu'aqibu bi'ilmihi sabiq walakin ba'da zuhuril amal. Keterangan tentang sempurnanya keadilan Allah. Allah Subhanahu wa taala tidak memberi pahala kepada seseorang dan tidak menghukum seseorang dengan ilmunya sebelum menciptakan manusia. Padahal Allah Maha tahu orang ini yang akan diciptakan oleh Allah nanti akan menjadi penghuni neraka. Gak langsung dimasukkan ke neraka, langsung saja masuk neraka. Dan juga Allah tahu orang yang akan diciptakan ini menjadi penghuni surga, tidak langsung dimasukkan surga, yaitu dengan ilmunya yang terdahulu. Walakin akan tetapi Allah memberi pahala dan Allah menghukum seseorang setelah adanya apa? Setelahnya adanya amal. Kalau beramal baik diberi pahala, kalau beramal buruk dicatat dosa dan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran berikutnya, dan pelajaran ini diambil dari keterangan Syekh Utsaimin rahimahullah, fihi anna riddah wal kufra wasyirka inqilabun wa ta'akhurun. Bahwasanya murtad, kekufuran dan kesyirikan itu inqilab, mundur ke belakang, kemunduran. Bahwasanya murtad anil Islam, murtad kesyirikan, kemudian apalagi kemaksiatan, dan tambahkan lagi semua yang menyelisih Al-Quran. Ini kemunduran, bukan kemajuan. Maka Allah Ta'ala berfirman, illa lina'lama man yattabi'ur rasul mimma yanqalibu ala aqibai, mundur ke belakang. Jadi kekufuran itu bukan kemajuan, maksiat itu bukan kemajuan, maksiat itu kemunduran. Orang itu mundur ke belakang. Maka ini adalah faedah yang agung dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kemudian beliau berkata, fihi anna taqadduma haqiqatan innama yakunu bil Islam. Anna taqadduma, bahwasanya kemajuan yang hakiki dengan Islam. Ini kemajuan yang hakiki. Nah, lihatlah orang di sana, kalau pakaiannya macam-macam keren, kemajuan zaman. Apanya kemajuan zaman? Bajunya, keleknya kelihatan, apanya yang maju? Keteyaknya kelihatan, ini maju, kemajuan apanya? Nyanyi-nyanyi, ini kemajuan. Adapun pakai jilbab, pakai cadar, ini kemunduran, mundur ke belakang. Terbalik, Al-Quran mengatakan yang taat kepada Allah itu yang maju, itu yang keren, itu yang bagus, harus dibanggakan. Mereka itu yang mundur, mereka itu yang mundur. Maka dahulu, zaman dahulu, artis itu sangat buruk sekali. Sekarang saja artis itu public figure. Figur apanya? Dulu bahasanya artis itu apa dulu? Ya, apa ya?
Iya. Hah? Enggak. Bahasanya dulu artis itu sangat jelek sekali. Tanda, ya itu tadi itu kayak gitu. Nah iya. Artis zaman dulu itu bahasanya buruk, manusia buruk, tercela, dipertontonkan. Ini kemunduran. Sekarang kemajuan, semuanya cita-citanya jadi artis. Orang-orang yang awam maksudnya. Intinya maksiat itu kemunduran. Ini Al-Quran ya. Orang yang hatinya bersih. Allah Ta'ala berfirman supaya siapa tahu, agar Allah mengetahui siapa yang taat kepada Rasul. Orang yang mentaati Nabi Muhammad SAW, ada orang yang maju terus, maju orang terus, bagus, keren. Orang yang maksiat mundur, mereka mundur ke belakang, murtad apalagi. Maka di dalam Al-Quran kalimat murtad itu Allah berfirman mimman yanqalibu ala aqibai. Ada beberapa ayat demikian. Di antaranya firman Allah, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa in mata au qutila in qalabtum. Kalian mundur ke belakang. Jelas ya bahwasanya murtad, kufur, syirik, bid'ah itu kemunduran, bukan kemajuan. Yang maju itu tauhid, iman, sunnah, taat kepada Allah, akhlak mulia, itulah kemajuan. Maka Umar ibn al-Khattab berkata bagaimana? Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kami adalah kaum yang Allah muliakan dengan Islam. Wa man ibtaghaitnal izzata bighairil Islam adallanallah. Adapun apabila kita mencari kemuliaan, kemajuan selain Islam, Allah menghinakan kita. Jadi lihatlah orang-orang yang katanya maju, keren, modern. Jadi tua-tua senam di depan rumah. Kemajuan. Apanya yang maju? Tidak tahu. Tua-tua sudah keriput semuanya, senam itu Pak. Ini kemajuan. Pakai pakaian bilang seksi ya, enggak seksi, enggak dilihat ya di depan mata. Astagfirullah. Kemana tua-tua enggak? Kemajuan katanya senam bareng. Apanya yang maju? Ini kemunduran. Yang maju itu tua-tua ngaji, masya Allah dahulu, tua belajar Al-Quran. Ini kemajuan. Maka terbalik akhir zaman, semuanya terbalik. Yang jujur, yang pandai bersilat lidah. Apa yang terbalik? Yang dikatakan jujur, yang pandai bersilat lidah itu jujur. Yang dusta, yang nggak bisa ngomong, padahal dia polos, tulus, tapi tidak pandai bersilat lidah. Malas nanggapi orang-orang, dikatakan dusta. Yukhawwanul amin wa yu'ammanul khain. Di hari yang orang terpercaya dikatakan khianat. Orang yang khianat dikatakan amin. Maka sekali lagi, kemajuan yang hakiki dengan Islam maju. Kemunduran yang hakiki adalah kemunduran dengan kemaksiatan, kesyirikan dan seterusnya. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi al-ibadatu bin syirahi sadrin afdalu minal ibadati ma'al masyaqqah. Ibadah dengan lapang dada, ibadah dengan tumaknina, gembira, pahalanya lebih besar daripada ibadah yang dikerjakan dengan merasa berat. Ibadah yang dikerjakan dengan lapang dada, dengan tumaknina, dengan gembira, pahalanya lebih mulia di sisi Allah daripada ibadah yang dikerjakan dengan berat, terasa berat. Salat berjamaah berat sekali. Baru asar, baru zuhur, tidak terasa apa? Asar. Karena kita seperti itu. Loh, berat akhirnya. Tapi kalau Adi bin Hatim berkata, tidak pernah datang waktu sholat kecuali aku sudah rindu. Nah, ibadah yang seperti itu, ibadah yang dengan rindu, dengan lapang dada, dengan tumaknina, dengan menikmati, pahalanya lebih besar di sisi Allah daripada ibadah yang dikerjakan dengan memikul beban berat. Jelas ya?
Kemudian faedah berikutnya, fihi annal a'mal syaqqatun fil bidayah thumma takunu sahlatan ma'as sabri wal ihtisab. Awal mula amal itu berat, kemudian menjadi gampang dengan sabar dan dengan mengharap pahala di sisi Allah. Memang awal mula amal itu terasa berat, awal mula, tapi seseorang sabar, kemudian banyak doa kepada Allah sehingga dia diberi kemudahan oleh Allah. Maka tahapan ini harus kita lewati, terasa berat, sehingga nanti akan jadi terasa ringan. Bukan hanya terasa ringan, terasa indah. Maka inilah ucapan salaf sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Utsaimin dalam tafsirnya, ala hada makna qauli salaf. Ucapan salaf, talabnal ilma li ghairillah fa abaina illa lillah. Kita mencari ilmu awalnya bukan karena Allah, tetapi setelah kita sabar menuntut ilmu, kita harus menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Ini diucapkan oleh Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Talabnal ilma li ghairillah. Awal mulanya kita dipaksa oleh orang tua atau apa, oleh kondisi masyarakat. Awal mulanya bukan karena Allah. Fa abaina. Namun setelah kita sabar mencari ilmu, kita harus menuntut karena Allah. Kemudian Abdullah bin Mubarak berkata, talabnal ilma lidunya. Awalnya kita mencari ilmu karena dunia. Tsumma abaina al ilma lidunya. Kemudian kita tidak mau mencari ilmu hanya untuk dunia, untuk tujuan dunia, tidak. Tujuan kita bukan untuk dunia. Ini maksudnya apa? Maksudnya awal mula seorang beramal itu sulit. Demikian pula makna hadis Nabi SAW bersabda, ajiba rabbuna ala qaumin yadkhulunal jannata bisalasil. Allah Subhanahu wa taala heran dengan orang yang masuk surga dengan rantai dibelenggu. Masuk surga dibelenggu maksudnya apa? Awal mulanya dia tidak mau masuk Islam, tapi karena terpaksa saja. Lalu dia cinta, ternyata Islam agama indah. Lalu masuk Islam, tumaknina dengan Islam. Maka demikian makna firman Allah, wa in kanat lakabirah. Berat, awalnya berat, terutama bagi yang lemah imannya, awalnya berat. Kemudian sabar diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bishawab. Demikian apa yang dapat disampaikan pada kajian siang ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pengajian yang akan datang. Kita berdoa semoga capek kita duduk di majelis ilmu dicatat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang bahagia dengan Al-Qur'an di dunia dan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.